Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20650023. Pada video kali ini saya akan mereview materi tentang Unified Modeling Language atau UML. Langsung saja. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena dengan visual terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you. Yang pertama itu memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi mengolah sistem yang terdokumentasi dengan baik, biaya perawatan rendah. Unified Modeling Language. UML mendefinisikan diagram berikut ini, yaitu use case diagram, kelas diagram, behavioral diagram. Terdapat dua bagian lagi, yaitu stat chart diagram dan active diagram. Kemudian interaction diagram. Terdapat dua bagian, yaitu sequence diagram dan collaboration diagram. Kemudian component diagram dan development diagram. Use case diagram yaitu mendeskripsi use case diagram. Yang pertama yaitu diagram use case, yaitu mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem, apa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Lambang use case sebagai berikut. Di sini ada aktor, dependency, generalization, include, extend, association, system use case, collaboration node. Lanjut pada use case diagram. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar. Di sini ada use case tentang sebuah itu adalah contoh use case diagram. Ada buku rekening, simpan uang, ambil uang, titip rekening, simpan di atas 200.000 dan nasabah. Kelas diagramnya yaitu sebuah spesifikasi yang jika intensiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, spesifikasi dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram. Kelas memiliki tiga area pokok, yaitu satu, nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut, yaitu private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Berikut adalah contoh kelas diagram pada sebuah swalayan. Stat chart diagram yaitu menggambarkan transisi dan perubahan keadaan atau dari suatu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari simulasi yang diterima. Pada umumnya, stat chart diagram menggambarkan kelas tertentu, yaitu kelas dapat memiliki lebih dari suatu stat chart diagram. Stat diagram representasi dapat dilihat pada gambar. Activity diagram menggambarkan sebagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Activity pendaftaran pasien baru. Berikut adalah contoh use case-nya.
Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event yang menghasilkan output tertentu. Contohnya sebagai berikut. Collaboration diagram juga menggunakan interaksi antar objek seperti sequence diagram. Setiap message memiliki sequence number di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Berikut adalah contohnya. Komponen diagram terbagi atas beberapa bagian yaitu menggambarkan struktur hubungan antar komponen peranti lunak. Komponen peranti lunak adalah suatu model berisi kode. Kemudian umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas atau package. Kemudian komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Berikut adalah contohnya. Development diagram atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen-komponen dideploy dalam infrastruktur sistem. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Berikut adalah contohnya. Tugasnya yaitu buat use case dalam aplikasi dan pelajari. Berikut adalah tugasnya yang sudah buat. Di sini adalah contoh dalam use case pada online shop. Yaitu ada 3 faktor dalam contoh use case di atas, yaitu ada admin, customer, dan pemilik toko. Admin memiliki tugas yaitu untuk mengupdate informasi tentang produk yang akan dijual, mengelola data produk, mengelola data transaksi, dan mengelola data hasil penjualan untuk melakukan report. Customer tugasnya itu melakukan pemilihan produk yang ingin dibeli dan melakukan transaksi. Sedangkan pemilik toko yaitu memiliki tugas untuk menerima data produk dari admin dan menerima laporan penjualan dari admin. Sekian materi dari